Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dan diturunkannya Al-Quran dengan berbagai macam kondisi dan keadaan, yang kemudian Al-Quran itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah dengan keberkahan. Oleh karenanya, tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita meraih keberkahan itu dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29. Dengan tegas Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, wahai Muhammad, kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu mubarakun. Mubarakun itu diterjemahkan adalah membawa keberkahan. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada kita yang dulu kepada Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah sendiri, nasnya mubarakun, membawa keberkahan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran? Bapak Ibu, jamaah sekalian, salat Jumat yang berbahagia, pasti sebagai seorang muslim kita punya mushaf Al-Quran di rumah kita masing-masing. Di masjid-masjid bertumpuk-tumpuk di rak-rak ada mushaf Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan keberkahannya? Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan Al-Quran itu membawa keberkahan. Tapi apakah kita sudah mendapatkan keberkahannya itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sementara hidup ini kalau tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya hidup ini akan dipenuhi dengan kesempitan. Hidup ini akan diliputi dengan kegalauan. Hidup ini akan diliputi dengan kesengsaraan. Oleh karenanya, betapa nilai keberkahan itu sangat kita harapkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ayat tadi dilanjutkan, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nih kuncinya. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kalau kamu ingin meraih keberkahan dari Al-Quran, Allah sebutkan liyadabbaru ayatihi. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kamu harus liyadabbaru, mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran hanya ditaruh di rak,
Al-Quran hanya disimpan di lemari, kita tidak bisa mendapatkan keberkahannya jamaah sekalian. Tapi kalau kita ingin mendapatkannya, liyadabbaru ayatihi. Kita harus mentadaburinya ayat-ayatnya satu demi satu. Apa maksud daripada ayat-ayat itu? Liyadabbaru ayatihi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Seandainya kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu mau merenungkan dari setiap ayat dari Al-Quran, Allah akan turunkan keberkahan. Sehingga apa? Al-Quran akan menjadi ruh dalam hidup kita. Al-Quran benar akan menjadi petunjuk hidup kita. Apa yang ada di dalamnya, kemudian kita amalkan. Yang kedua, waliyadzakkara ulul albab. Yang kedua, setelah kita mentadaburi ayat-ayatnya, maka yang kedua Allah sebutnya, kamu harus terus mengingat Al-Quran itu. Agar Al-Quran itu menjadi peringatan bagimu dan bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi dalam ayat ini Allah beritahukan kepada kita, Allah jelaskan kepada kita, Al-Quran akan mendatangkan keberkahan manakala kita mau mentadaburi ayat-ayatnya. Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita kalau kita mau mengingatnya, kalau kita mau menghafalnya, kalau kita mau mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Apalagi kalau kita bisa ketika disebut ayat-ayat Al-Quran itu menambah keimanan kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang disebut orang beriman itu manakala ketika dia disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya ini ada getaran, hatinya ini bergejolak, hatinya ini timbul rasa khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebut nama Allah, hati kita ini kemudian tergerak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, apa yang dirasa? Zadathum imana, maka imannya akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan akhirnya dia akan menyerahkan segala urusan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Begitulah kondisi seorang yang beriman itu, dia akan senantiasa hatinya ini bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika disebut ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Sehingga keberkahan itu akan memenuhi relung hatinya, keberkahan itu akan membersamainya, maka hidupnya dia akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena wa'ala rabbihim yatawakkalun. Karena dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uus rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada khutbah kedua ini khatib menambahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul sallam memanggil Abdullah bin Mas'ud. Iqra' alayyal Qur'an. Kemudian begitu Abdullah bin Mas'ud hadir di hadapan Rasul, Rasul sallam bersabda, bacakan kepadaku Al-Quran wahai Abdullah bin Mas'ud. Jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud tentu tahu Al-Quran itu bukankah diturunkan kepada Nabi. Tentu Nabi lebih ngerti daripada beliau. Tentu Nabi menguasai Al-Quran. Kenapa Nabi dibacakan? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaikal unzil. Bagaimana aku membacakan untuk anda wahai Rasul, sementara Al-Quran diturunkan kepada anda? Qala, apa jawab Rasul? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku juga ingin, aku senang kalau aku itu mendengar Al-Quran itu dibaca oleh selain diriku. Aku ingin mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Itu Rasul. Rasul saja ingin mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Karena Rasul SAW ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Maka ketika dibaca Al-Quran, kita pun mestinya mendengarkannya. Dan tadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 tadi, menambah iman kita. Karena ini diperintah oleh Rasul, maka Abdullah bin Mas'ud pun enggak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Faqara'tu alaihi suratun Nisa. Maka aku pun mulai membaca Al-Quran. Yang aku baca adalah surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa itu sampai ke ayat yang ke-40. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pada ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata, hasbukal an, hasbukal an, hasbul ala. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup. Kenapa Rasul tadi minta dibacakan, kemudian Rasul sallam sekarang cukup, suruh berhenti, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Karena Abdullah bin Mas'ud diminta untuk berhenti cukup, maka Abdullah bin Mas'ud menoleh, melirik ke Rasul SAW. Apa yang dilihatnya? Ternyata dari kedua mata yang mulia Rasul SAW mengalirkan air mata. Kedua mata Rasul SAW yang mulia itu meneteskan air mata ketika mendengar bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa seperti itu? Kalau kita bisa, itulah keberkahan. Kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran manakala kita bisa sampai merasa ketika kita mendengar ayat Al-Quran, ketika dibacakan ayat Al-Quran, tidak sengaja mata kita meneteskan air mata. Kenapa? Karena Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Hati kita bergetar, timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita bertambah, maka mata kita hanyalah pasrah kepada Allah seraya meneteskan air mata.
Akhirnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih ketika dibacakan Al-Qur'an, kemudian bergetar, menambah iman kita dan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة